Mungkin jamnya gue salah kali. Kalau jamnya gue bener mungkin kayak lu tadi gue bisa Jadinya merasakan healing. experience. Iya, ya. jadinya healing gitu. Enak di jalannya slow, santai. Karena bagaimanapun gue acuan berkendara adalah ketika gue di Bandung dulu. Gue di Bandung dulu ya pohonan rindang, udaranya sejuk gitu. Jadi enak motorannya, experience-nya gitu. Kalau di sini kan agak kejam ya gitu. Macet, diklaksonin, senggol kiri, senggol kanan gitu. Iya, flyover mana-mana MRT. Orang tuh di sini tuh naik motor buat cepet nyampe tujuan. Bukan buat jalan-jalan kalau di Jakarta. Oh itu. Ya kan? Iya, Gue mau cepet ya udah gue naik motor gitu. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri dan bintang tamu kali ini. Sebenarnya gimana ya? Kan kalau Randika Djamil itu teman terlama saya ketika ada di Suci Stand Up Comedy Indonesia Season 2. Itu karena saya sekamar sama beliau dan sama Randika Djamil ini yang juga menemani saya ketika saya pertama kali tur stand up comedy di 22 kota di Indonesia. Jadi begitu gua itu keluar dari Suci 2, gua langsung tur bareng Randika Djamil dan Ajis 2000. Jadi Ajis 2000 dan Randika Djamil ini dua teman terlama saya ketika saya pindah ke sini lah. Karena Ajis juga satu kampus, apalagi Ajis satu kampus. Nah, beliau yang satu ini pakai beliau bangsat. beliau yang satu ini waktu Suci 2 itu sebenarnya kandidat juara. Dan pangeran stand up komedi Indonesia kalau kata Ernest Prakasa, kata Raditya Dika, Panji Pragiwaksono. Tapi sekarang kayaknya jalurnya sama-sama nge-podcast. Jadi enggak sama-sama jadi host gitu. Iya kan Bor, sekarang udah jadi host. Lebih enak begini ternyata Bor ya. Ya apa aja dijalanin dah. Kita mah kan realistis aja. Iya bener, nggak harus nulis materi. Iya sih, ada beruntungnya itu sih sebenarnya, ada beruntung. Tapi lu masih ada stand up Bor. Waktu gua lihat yang di Somasi Om Deddy aja tuh masih stand up yang lu storytelling. Off air corporate masih ngambil gua stand up. Masih Bor? Masih. Berapa duit Bor? Loh seger. Makanya gua ambil. Masih kena corporate Bor? Masih. Makanya sediakan jokes bapak-bapak dan keluarga mal. Oh pantesan Ernest kemarin ngomong gitu ya. Jangan stand up yang anak muda banget. Nggak bisa dibawa ke corporate. Nah, Ernest tuh kemarin ngomong gini, Mal lu kan kalau mau stand up lagi, mau yang lucu, banyak materi nggak habis-habis, nikah kata Ernest gitu. Bikin materi tentang itu. Iya. Nah kalau lu kan keresahan udah lagi banyak ya Bor. Banyak mal. Yang itu nggak usah lah ya. Iya enggak. Kalau itu aman. Iya, Tenang itu aja. Podcastnya podcast Denny Sumargo. Kalau nggak Melani Ricardo, ya kan? Iya benar. Iya. Gue yakin lu nggak begitulah. Enggak, kalau gue enggak aman. Kalau gue selalu aman karena kan ngomongin industri Bor. Bener. Jadi kita ini orang-orang yang masih bertahan di industri, alhamdulillah masih ada lah ya maksudnya. Tapi jangan salah loh, ada juga yang bertahan di industri dengan cara bikin gimmick, ada juga. Ada cara orang yang bertahan dengan bikin gimmick ada. Emang itu negatif publicity still positif yang gitu-gitu apa sih? Ada bahasanya lah. Bad news still news. Ya. Sesederhana itu mah. Iya sebenarnya ada lah kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada salahnya juga kalau menurut gua mereka masih menggunakan cara seperti itu. Tapi banyak sudah warga-warga yang menyadari hal itu gitu. Gimmick terus. Ya S3 promosi nih gitu-gitu kan udah banyak yang Tapi masih laku Bor. Iya, buat di bagian kalangan gitu-gitu masih laku lah. Iya, karena memang warga kita ini suka banget disuguhi sama kontroversi. Betul. Ketimbang hal positif, sama kayak yang kemarin lah yang rame-rame soal juara matematika dunia, sama yang mandi-mandi TikTok itu mandi lumpur kan lebih lakuan dia. Iya kan, walaupun sekarang dia marah-marah karena katanya motornya dijual ya. Pokoknya dia marah-marah, kalian netizen pokoknya gitu, ada di Instagram. Dia belum siap untuk itu kayaknya kan. Kan kalau kayak lu udah siap untuk ketika lu bikin statement ya bakal ada yang nggak setuju di postingan kolom komentar lu, bakal ada yang nggak setuju, lu udah siap. Iya. Nah kalau dia kayaknya belum siap kalau
duitnya atau rezekinya ditentukan berdasarkan komentar netizen. Oh. Nah, jadi dia nggak siap kayaknya. Direnggut nih duit Iya, gue duit atau gue. harta gue gara-gara komenan netizen gitu. Jadi nggak siap dia. Iya, gara-gara nggak boleh mandi lumpur lagi nih. Iya. Dia iya. Iya, kita iya, kan bener. udah mulai bisa. Kita kan sekarang udah mulai agak-agak terbiasa Mal. Job kita ditentukan oleh netizen. Boleh ngambil job yang gimana. Job yang gimana nggak boleh diambil. Jokes bagaimana yang boleh. Jokes bagaimana yang nggak boleh. Kelakuan apa yang boleh diposting dan kelakuan apa yang nggak boleh diposting. Kan semua ditentuin berdasarkan netizen. Iya, dan lu masih ngikutin tuh kata-kata netizen tuh Bor sampai sekarang Bor. Gue sih enggak. Enggak, maksudnya banyak yang seperti itu kan. Nah mungkin yang si mandi lumpur itu kayaknya salah satu yang belum siap dengan keadaan itu kayaknya. Iya. Dan dia karena dihujat netizen secara nggak langsung rezekinya stop. Bisa jadi. Dia nggak terima akan hal itu gitu. Iya, iya. Enaknya kita kalau satu job di stop kita masih bisa buka Betul. cabang yang lain ya. Salah satunya ini. Ya. Sistem podcast ini. Iya. Ya. Iya benar-benar. Kan? Benar. Pras tuh sempat ngomong ke gue si Pras, dia bilang ya enaknya jadi komika itu sih Mal, kita tuh bisa kemana-mana. Bahkan sekarang gue happy banget jadi host sekarang, ternyata enak banget. Ya banyak. Kan dulu udah dibilangin dari dulu kan jadi stand up comedian tuh modalnya paling lengkap. Acting iya, di atas panggung berakting kan. Iya benar. Public speaking, deliverynya iya, iya. dilatih. Sense untuk menulis materi sendiri. Writing konsep iya. Iya kan? Iya, Kita iya, ada iya. semua. Bahkan jadi MC dadakan yang lucu-lucuan bisa. Ya, gitu sudah ada materi-materi yang udah nempel lah, yang udah ngelotok, dikasih jokes ini, makanya agak lumayan lengkap kita nih gitu secara basicnya gitu. Iya benar. Dan secara nggak langsung Radit tuh pun sempat bilang bahwa mempekerjakan komika tuh paling enak, di briefing sekali gini-gini ngerti. Iya bahkan kita tahu batasan bercanda. Oh ini kita kelewatan bakal kena kasus nih. Kita udah ada apa ya kayak Filter itu. filternya. Iya. Karena pas nulis materi, janganlah lu gila bawa materi. Udah ada gitunya tuh, udah di filter. Iya dan mereka tuh kalau yang lain ini kayak misalkan Dilan Cekmek atau apa, mereka belum siap tuh Bor ya secara amunisi untuk berperang nih di medan industri entertainment nih gitu. Ya gue sih nggak tahu ya, maksudnya mereka cukup atau enggaknya kita nggak tahu. Cuman kalau yang si Cekmek mah kayaknya memang sudah siap kayaknya sih. Iya ya. Kayaknya udah dikonsep kan sama dia. Oh dia terus-terusan impersonate. Iya ngomong-ngomong lucu tuh, milih-milih diksi-diksi yang mengagetkan gitu kan, itu kayaknya mikir itu. Oh, kalau menurut gua mah gitu. Kayak Fajar Sad Boy juga ternyata anak stand up Indo Gorontalo itu kan? Enggak, katanya bukan. Oh, bukan ya ternyata Bor? Asistennya stand up Indo Gorontalo, dianya bukan katanya. Oh ya, pas Abdur dia ketemu Abdur dia cerita. Iya, bukan. Bukan tuh Menurut kabar terakhir yang gua dengar sih asistennya. Karena ada perbedaan diksi. Bang, kita orang stand up Gorontalo, kita tuh maksudnya saya, aku. Oh. Tapi sang Babes Cebit mengira kita itu dia dan si Sad Boy. Oh. Gitu. Padahal anggota, bisa aja jadi anggota dong tapi belum tentu jadi stand up komediannya gitu kan. Kita. Enggak, kitanya maksudnya si asistennya, kita itu saya. Asisten Oh stand ya, up-nya. karena bahasanya ya. Bahasanya. Kita. Oh iya. Kita orang stand up Gorontalo gitu, kita orang gitu. Nah, Babe mengiranya kita tuh sama si siapa tuh si Sad Boy-nya juga. Padahal enggak, Sad Boy-nya bukan. Jadi semua ini hanya mispersepsi dari Babe. Dan Abdur juga Dan ya. Abdur. Iya. Dan ini apa, lu kalau melihat fenomena kayak gitu Bor, kayak Dilan Cekmek dulu ada yang Rehan, yang sekarang gampang banget orang terkenal. Lu pasti sering banget ketemu orang-orang yang anjing udah verified aja gitu. Ih ini siapa, followersnya udah 2 juta, 3 juta. Lu kalau ngelihat fenomena kayak gitu gimana Bor sekarang Bor? Di industri ini Bor. Gue kadang-kadang juga suka kaget kalau lihat sosial media gitu ya. Iya. Ini siapa? Kok followersnya 1 juta? Gitu, ada Instagram cewek gitu. Ini siapa kok followersnya 1 juta gitu. Main film enggak. Masuk ke TV enggak gitu. Oh emang ranahnya dia, mainannya di dunia Instagram kali. Iya. Terus kalau ngelihat orang TikTokan, ini siapa? Makin siap. Ini siapa? Gitu makin bingung lagi kok kalau lihat TikTok, makin bingung lagi. Bener. Tapi followersnya terus yang nge-viewsnya gila-gilaan. Oh ya memang udah ada bagiannya masing-masing.
Iya ya, mungkin buat Gen Z mereka udah tahu nih artis-artisnya TikTok ini siapa ya. Ya. Kitanya aja mungkin gak ngikutin zaman. Iya. Jadi siapa sih anjing? Tapi lu TikTok main, Bor? Enggak. Enggak main. Gue udah nggak ngerti gimana cara mengelolanya kalau TikTok. Nggak Iya, ngerti gue. Harus belajar lagi tuh ya. Iya, harus ngulik lagi, bahkan meng-hire orang. Nge-hire orang yang ngerti TikTok. Iya, Gitu. iya. Yang si anak-anak muda ini ada loh. Yang Ada. khusus di-hire. Emang Ada, dia ada. udah tahu malah lagi mainin pakai background apa yang biar cepet FYP. Kalau enggak editannya yang bagaimana. Videonya mau yang gimana, mau yang joget atau yang tips and trick atau enggak yang apa, yang ngomong apa gitu. Iya, udah ada ininya pattern-patternnya ya. Iya, karena semuanya memang kalau menurut gue lihat ya kayak begitu, artis TV, terus artis digital, Ya. artis Instagram, artis TikTok itu masing-masing ada tips dan triknya tersendiri kan. Ya. Banyak kalau kita lihat nama-nama besar bikin YouTube, YouTube-nya nggak begitu jalan. Ada kan nama-nama besar yang di TV itu dia udah artis nomor 1 lah di TV, tapi begitu bikin YouTube views-nya nggak bagus. Karena apa itu, Bor? Ya nggak tahu, nguliknya beda ya, misalkan kayak kita. Oke, di Instagram banyak followersnya lo tapi ketika ke TikTok dikit. Gitu. Kayak ada ke Twitter ada lagi dunia sendiri. Emang ada satu tempat tuh dengan ciri khas tertentu gitu, lo di situ harus gitu. Tapi kalau lu kan sekarang warawiri lah di mana-mana. Sementara Enggak di mana-mana, YouTube doang. ya TV nggak ngambil ya. Soalnya yang kayak Lapor Pak yang model-modelan begitu. Iya, gua nggak berani kalau TV Kenapa, Bor? untuk dikasih. Gue bingung kalau disuruh ngelawak sketsa begitu. Nggak mas. Oh berarti lu sama kayak gua kagak bisa lu. Bukan gak masuk, guanya bingung. Nggak biasa main begitu gitu. Iya. Soalnya nih anak-anak komik yang lain misalnya kita sebut Oza, Arif Brata. Mereka kan salah satu yang memaksimalkan sosial media yang lain. Misalnya podcast dia pakai, terus habis itu TikTok dia mainin. Bahkan kayak Regen aja sempat ngomong, gue lagi fokus banget di dunia digital nih malah sekarang tahun 2023 ini. Dia capek nih sama industri TV. Nah. Gitu. Ya tapi kalau anak-anak yang main di TV pun ada yang sudah secara teruji layak. Marcel, Kiki, Regen. Iya, Itu kan udah bisa tuh dikasih ke industri TV gitu. Mereka sanggup ngelawak sehari 4 episode, sanggup mereka. Bisa mereka. Iya. Iya. Ini kalau tapping lu kayak begini, tapping sehari 3 mau lu? Nggak mau sih. Capek kan? Capek. Pasti ada salah satu episode yang error yang udah apa ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang dia burn out. Wah anjing, burn out udah. Iya, burn out udah. Pusing. Satu episode tuh pasti ada yang ngaco tuh di antara salah satu itu, ada yang kayak aduh gue udah gak tertarik nih ngobrolnya nih gitu. Tapi lu sempet, Bor, maksudnya mau di antara pilihan mau ngambil TV atau tetap di digital aja, sempet ada pilihan gue gitu? gak ada pilihan itu. Langsung lu pilih dari awal digital aja udah? Enggak juga, maksudnya kalau ada TV yang nawarin programnya cocok, ayo gue mau gitu. Apa yang lu kemarin sempet syuting TV? Acara? Waduh udah lama enggak lagi. Iya sama. Udah lama enggak lagi. Aduh. Kepotong pandemi 2 tahun. Program apa pandemi? Enggak ada. Sebelum pandemi juga ya program gitu-gitu doang. Lu pandemi ngapain, Bor? Selama pandemi, Bor? 6 bulan 8 bulan pertama makan tabungan. Iya dong, nggak ada ngapa-ngapa. kegiatan ya. Dikasih job stand up green screen gak mau kan. Oh iya, ada job stand up tapi dari studio gitu-gitu. Enggak dulu deh gitu ya. Kayaknya aneh deh gitu. Terus habis itu ya ada semprot kan di YouTube. Oh iya semprot. Iya sama Uus sama Gading sama Andika. Iya. Kemana itu program, Bor? Sekarang, Bor? Udahan. Emang udahan aja? Ya memang orang-orang yang gak butuh duit. Padahal lu butuh. Gua mah butuh. Itu bertiga enggak kayaknya. Yang lain udah kuat masing-masing. Yang lain udah kuat masing-masing. Aduh, oh iya lu pas disemprot tuh memang sosok anjing. Akhirnya Boris ada spot nih. Iya. Akhirnya ada penghasilan. Ada, ya. Bukan ada momen tangga untuk naiknya lah gitu. Walaupun ya di situ menjalani dengan happy aja gitu. Syuting seminggu cuma sekali gitu. Ketika udah ngelawak atau komedi disuruh stripping, itu hancur pasti. Ini sense-nya ya? Bukan sense, gua sih kalau gua ngerasa kalau gua ya, gua pasti rusak pasti. Apanya Bor rusak maksudnya? Ya bakal lawakan ada berulang lah, atau mungkin gaya tipe komedinya akan ada yang begitu-begitu aja lah. Karena dipaksa stripping. Ketika semprot tuh ya cuma seminggu sekali, jadi happy menjalaninya. Iya. Oh dan kayaknya itu momen lu akhirnya bersinar tuh Bor. Iya. After pandemi ya? Iya, lagi pandemi itu.
Lagi pandemi. Soalnya gue inget banget Onat ngomongin anjing Boris lucu banget. Pokoknya lu diomongin banget tuh di situ tuh. Kan kalau Uus itu momen dulu pokoknya patokan gue nih kalau anak-anak lagi naik ya anak-anak sangkatan sepantaran ya. Misalkan Uus gitu. Ada temen gue dateng terus dia bilang kayak gini. Mal Uus lucu banget Mal jadi host Suca gini-gini. Oh berarti lagi naik-naik nih. Yeah. Berarti itu momen dia langsung step up tuh. Nah yang lu ada teman-teman gue nyamperin anjing Boris omongan aja ngomong gitu kayak anjing Boris lucu banget ya disemprot gini-gini. Itu Bor momennya Bor. Kala itu. Ya karena menjalaninya happy. Dan dalam seminggu itu ketemu mereka juga jarang. Jadi ketika ketemu tuh pasti banyak cerita baru gitu. Oh. Gitu. Makanya syutingnya happy, nggak jadi cuman kayak robot. Ada beberapa temen kalau cerita menjalani programnya gitu ya, program dia ya, kerjaan dia lah gitu, udah kayak robot, datang baca skrip, pulang, udah datang aja profesional kerja aja gitu. Ya Marcel Kiki tuh termasuk profesional kerja. Jangan menuduh dong. Ya jangan menuduh dong. Jangan menuduh. Datang aja. Kata siapa lu? Tapi kan bagus Marcel sama Kiki. Iya bener bagus kan lu belum nanya mereka. Lu jangan menuduh, jangan ngejudge. Jangan ngejudge lu. Jangan ya. Ini bos Klaus. Ada mana. Nah terus abis itu lu gimana caranya sejauh ini nge-maintain supaya tetap happy karena kan ini kan kerjaan lu udah banyak nih Bor. Udah lumayan lah lu punya YouTube sendiri yang sama Om Deddy, terus belum lagi lu sama Kuy masih nge-host kan? Ya. Sama Kuy, terus tadi lu masih ngambil job corporate gitu-gitu. Cara nge-maintain supaya tetap happy apa lu? Tetap happy. Ya tetap happy supaya nggak burn out kalau kata orang sekarang. Iya menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi. Apa hobi lu Bor? Motoran misalnya. Oh, iya. Tapi bukan motor-motor orang kaya. Vespa. Iya motor-motor Ninja 2 tak gitu-gitu aja. Bukan motor-motor hedon yang kayak lagi viral-viral ini yang moge-moge gitu. Iya jangan ya. Iya yang motor-motor arogan enggak lah gitu. Iya tapi ya itu termasuk hobi lu tuh menyalurkan hobi salah satunya. Terus gak tau gue sekarang makin berasa umur apa gimana gitu ya. Sekalinya ada hari kosong tuh udah diem aja di rumah gitu. Gue nggak mau keluar di rumah aja nonton Netflix ngapain udah deh gitu di rumah aja deh gitu. Iya. Gak ada keinginan untuk seperti yang dulu-dulu yang wah tiap malam harus nih live musik. Harus nih keluar nih gitu. Kalau enggak tuh kayak meriang gue kalau nggak keluar tuh gitu. Kalau nggak jalan keluar tuh gitu. Pas dari saya udah kali ya udah cukup ya gitu. Iya gue juga merasa cukup soalnya sekarang tuh gue kalau dulu setiap gue beredar ada Boris. Kok bisa ketemu Boris? Iya, mending kalau ketemunya di Jakarta sih nggak apa-apa ya. Ketemunya di Bali. Ketemunya di Bali gitu ya lagi. Dan gak sekali dua kali. Iya maksud gue berarti sistem cari happy-nya dulu sama gitu beredar. Dulu gue juga zaman dulu kayaknya kalau nggak beredar puyeng juga tuh. Iya gitu. Makanya emang harus ada pengeluarannya gitu. Maksudnya harus ada apa ya? Ini tingkat stres di sini. Jangan sampai refreshing tuh levelnya sama, harus lebih gitu. Iya benar harus lebih karena kalau sama nggak akan berasa tuh. Refreshingnya, healingnya. Jadi otaknya nggak akan balik ke nol lagi gitu kayaknya tingkat stresnya kalau sama harus segini baru berasa nih gitu. Iya dan kita dulu zaman kita beredar ketemu terus itu kan era-era kita sibuk-sibuknya juga ya Bor ya. Lumayan. Ternyata begitu udah mulai jarang callingan beredar pun jarang. Lu lihat aja kadang-kadang ya fenomena kadang-kadang kalau ada artis atau mungkin selebriti atau mungkin stand up atau mungkin siapalah lagi sering olahraga jobnya lagi jarang biasanya. Anjing. Kalau lagi rajin olahraga itu berarti waktu luangnya banyak tuh. Randika Jamil dah. Lagi sering olahraga. Aduh, gitu ya. Patokannya ya. Kadang-kadang. Ini bukan perhitungan yang melalui jurnal resmi sahih gitu enggak. Gua sih melihatnya gitu. Jadi banyak waktu dia luang. Jadi dia manfaatkanlah untuk berolahraga. Biasanya begitu. Karena kalau udah syuting ngambil film 2 minggu, mana ada tuh olahraga syuting film. Iya benar nggak ada waktu. Iya jadi sebelum syuting film badannya dibagusin, pada saat syuting film badannya kan hancur tuh. Gitu, balik lagi nanti ketika akan syuting atau nggak banyak kerjaan, olahraga lagi. Gitu. Ya, ada juga yang olahraga emang pengen rilis stresnya di olahraga juga ada. Mungkin dia gue pengen olahraga supaya soalnya gini kan di grup podcast hancur itu kan gue lagi cedera nih MCL kan.
Gaya lu, MCL apa ACL? Kalau ACL lebih parah lagi, gue nggak Iya, bisa. MCL berarti meniskus di samping nih. Oke. Tapi dia masih tetap sekitaran tempurung lutut. Iya, dan itu gue akhirnya nggak bisa basketan, nggak bisa sepak bola, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Dulu kan gue rajin banget, Bor. Ya. Main basket, main ini ya karena nganggur juga. Jadi kan main terus olahraga gitu kan. Itu lu yang bilang. Iya. Terus habis itu pas cedera ini kan lumayan cukup. Anjing gue nggak bisa olahraga gini-gini, dan gue malas operasinya karena kalau gue operasi kan jalannya harus pakai itu kan, pakai tongkat. Alat bantu. Ya, dan itu kerjaan gue kan semua harus gerak. Kalau gue bawa tongkat ke sini kan agak repot buat gue gitu. Jadi gue pikir ya udah deh gue olahraganya nge-gym aja deh. Toh juga kalau nge-gym gue masih bisa, kalau olahraga yang fleksibel gue nggak bisa. Oke. Nah terus abis itu di grup podcast Hancur itu ngomong gini, Patra. Teman gue baru ada yang operasi ACL sama MCL, baru operasi, namanya Reno Putirai. Dia baru operasi, terus gue bilang nah kayaknya gue harus operasi kayak gini. Tapi gue mager karena gue jadi nggak bisa jalan 6 bulan gitu-gitu. Ada masa recovery-nya. Masa recovery, belum lagi pemulihannya, terus gue harus memperkuat lututnya lagi. Tapi sebentar Mal, itu cedera gara-gara kenapa lu ACL? Main MCL? bola, main bola basket langsung barengan. Jadi gue sorenya main bola sama selebritis apa Jakarta 69, Adipati, Bastian iya. gitu-gitu. Malamnya gue lanjut main basket sama anak IBL. Oke. Oh, jadi karena terlalu diforsir. Iya, dan kata anak-anak berasa atlet lu, ingat umur. Nah. Itu yang lu rasain apa? Seperih itu, sesakit itu, atau gimana sih? Kayak kesetrum atau gimana Ya rasanya? kayak lutut lu kayak patah gitu tapi nggak patah. Gimana ya rasanya gitu loh. Sakit banget berarti. Gua waktu awal-awal pas meniskusnya tidur nggak bisa hadap kanan hadap kiri, Bor. Oh gitu. Harus lurus ke depan, lurus gitu diam. Sakitnya tuh sesakit itu. Wah, nangis sampai nggak gua. bisa tidur. Nggak bisa tidur, nangis gua. Lah terus yang lu lakukan apa, ke rumah sakit apa enggak, apa di Awalnya kantor pen doang, tolol ya. Ya. Kantor pen sama kompres-kompres doang. karena lu kira ya udahlah ini mah hilang kali gitu. Ternyata yang lama. Ternyata hampir setahun udah nggak olahraga yang basket bola, udah hampir setahun gue nggak main berdebah lagi hampir setahun. Masih sakit. Masih. Gue terakhir ada ketemu sama fisioterapis gitu terkenal namanya Windy Mayang. Iya lu kan itu ya. Iya kan kita ada nih Windy, katanya lu juga dikerak-kerak gitu kan. Iya. Sampai teriak-teriak. Gue lagi high tension leher waktu itu. Iya, sampai teriak-teriak tuh. Nah, gue ke Windy tuh. Oke. Di tak sakit sih, gue teriak-teriak sih asli gue. Ya iyalah. Gue nggak bisa digituin. Itu gua. casingnya doang cewek. Iya, tapi laki tangannya. Dalam hatinya Mal Gojo itu Mal. Kejam banget, gak ada ampun tuh orang. Iya, dia bilang sekali itu bisa langsung olahraga. Akhirnya gue tes olahraga, cedera lagi, balik lagi. Terus gue bilang masa gue harus diprak-prak lagi. Gue bilang akhirnya gue nggak mau. Akhirnya lu memutuskan untuk mengurangi olahraganya lah udah nih. Iya, gue banyakin nge-gym aja. Cuma kalau kata Patra gitu di grup kemarin, Mal mending operasi aja karena jadi lu apalagi kalau di rumah tangga nih lu bisa ada alasan pagi aku mau main bola ya gitu. Jadi ada alasan kabur doang dari rutinitas. Katanya gitu. Patra kenapa kabur-kaburan sih? Ya gak tahu ya Bur ya. Daripada kabur mending melarikan diri. Iya, waduh. Nyebur sendiri. Nyebur Iya. sendiri. Nah gitu. Jadi Iya, maksudnya tuh disuruh anak-anak supaya biar menghilangkan stres karena dari pekerjaan kita olahraga tuh yang paling enak lah. Betul. Karena lu ketawa-ketawa. Dan kayaknya biayanya nggak begitu mahal-mahal banget Ya. gitu. Ya kalau kita otomotif PR kan soalnya kan. Betul, belum sanggup kita lah Mal bergabung sama Sean Gelail atau anaknya Haji Samal main-main mobil rally. Gak Belum bisa. bisa. Gabung sama anggota Dirjen Pajak tuh anak-anak mereka. Oh, aduh. Sama bea cukai Kemal katanya. si kritis nih. kritis. Kemal si kritis nih. Tapi sejauh ini lu pernah burn out gak Bor? Tapi Bor, di kerjaan lu yang sekarang nih, posisi yang sekarang ya? Atau happy-happy terus? Posisi yang sekarang puji Tuhan sih nggak pernah. Wah, berarti seneng lu ngerjainnya. Jadi misalkan kayak si syuting yang gua tuh yang dunia tipu-tipu. Iya. Seminggu 2 kali, 2 hari doang. Dan dalam sehari itu paling juga kepakainya cuma 3-4 jam doang. Udah, terus hari besoknya ntar ketemu sama Aga lain untuk bikin video YouTube. Iya. Ntar hari selanjutnya lagi ketemunya lagi sama Aga lain lagi untuk audio Spotify. Jadi udah tuh sehari udah 4-5 hari, seminggu tuh udah 4-5 hari kepake udah. Tapi dalam seharinya kepakainya cuma 4-5 jam doang. Enak ya? Itu cara gue mengatasi biar tidak terlalu burn out. Oh,
Oh, jadi lu nggak ngambil job-job yang lain lagi nih, cuma agak lain tag udah selesai. Udah selesai gitu. Oh. Ambil ini job udah beres. Ntar pots kuy gitu di kuy udah satu episode doang gitu atau 2 episode. Iya. Sebulan 2 kali udah gitu. Dan itu happy lu. Happy. Waktu kosongnya tadi digunakan untuk Di rumah. Oh. Kalau nggak motoran. Jalan aja gitu. Jalan aja. Sendiri apa ramean? Kadang sendiri, kadang kalau minggu-minggu, hari Minggu pagi-pagi ramean. Sendiri tuh kemana Bor? Jalan-jalan. Di Jakarta aja? Di Jakarta. Oh. Kadang berdua doang, ya namanya juga lagi banyak masalah mal. Oh. Oh, gua kira kalau lagi waktu nganggur video call sama anak, enggak ya? Suka kadang-kadang, tapi kadang-kadang nggak diangkat juga. Karena sibuk kan, sibuk emaknya. Iya, sibuk nge-gym juga gua perhatiin Bor. Kok lu kepoin sih? Ya kan, semenjak lu cerita di dunia tipu-tipu gue jadi kepo aja. Kayak kenapa sih gitu. Terus habis itu kan gue ada collab sama Tirta di sini. Oke. Dia bilang kalau di Tirta tuh udah ngomong gini Bor. Dia bilang gue tuh baru nyadar kenapa bapak-bapak itu suka bengong di teras ngerokok ngopi bengong aja 2 jam nggak ngapa-ngapain atau enggak nyemprot burung atau nyemprot tanaman atau enggak nyuci mobil atau apapun lah sama 2 jam nggak ngapa-ngapain. Ternyata Tirta tuh baru sadar itu adalah healing. Jadi healingnya cowok yang berumur yang apalagi yang banyak pikiran adalah mengosongkan pikiran dengan ngerokok, ngopi, duduk di teras, bengong. Itu termasuk lu naik motor itu healing aja, diem aja otak lu udah kayak jalan. Iya jalan, tapi nggak diem di teras. Kalau diem di teras kan kelihatan banget bengongnya. Kalau sambil motor kan masih ada bisnisnya adalah mengendarai motor, lihat apa segala macem gitu. Dan itu lu termasuk penyegaran lu tuh ya begitu lu naik motor ya. Nah penyegaran seger banget. Nah tapi pas nyampe rumah gue nggak ngerti kenapa kok capek banget. Gue gak ngerti motoran aja sekarang tuh capek. Iya ya. Badan tuh langsung berasa ih capek ya gitu. Kayaknya tua aja sih kayaknya. Iya makanya maksudnya pas ketika ke rumah mandi, wih ngantuk loh langsung kayak habis ya? olahraga. Oh. Gue gak tahu tuh capeknya gara-gara kenapa ya gitu. Iya, tapi kalau gua kan bukan tipikal orang yang kalau naik motor jadi healing, Bor. Emang apa yang lu rasakan ketika naik motor? Mungkin lu bisa share ke gue supaya gue bisa motoran juga healing. Karena gitu. gini, kenapa bisa jadi healing? Karena satu, waktu mengendarainya. Bukan jam berangkat orang kantor atau pulang kantor. Oke. Jadi gak akan stres gila di jalan gue. Gabung macet sama orang-orang yang mau buru-buru pulang ke rumah atau mau berangkat kerja kantor. Ya. Gue berangkatnya misalkan motoran jam 11 malam. Jam 12 malam gitu. Ya jalan pelan-pelan dingin udaranya gitu. Kalau enggak hari Minggu pagi barengan rame-rame. Konvoy rame-rame gitu. Makan sarapan habis itu pulang gitu. Jadi ya itu jadinya healing gitu, bukan suatu yang kalau gua motorannya weekdays. Pagi-pagi jam 7 atau sore-sore jam 5. Maki-maki dalam helm gua pasti. Gak ada healing-healingnya itu. Gak ada healing-healingnya, makin stres yang ada. Oh jadi jam pun menentukan ya? Nah, iya kalau menurut gue sih iya gitu. Oh gue tuh sempat punya Vespa juga kemarin. Cuma lagi dijual gara-gara mau beli rumah. Jadi ngaruh banget lu jual Vespa untuk beli rumah. Lumayan. Berapa persennya doang paling itu paling dapat. Vespa gue kan anniversary Bor. Iya ngerti, paling dapat 1 ruang tamu doang buat beli di IKEA. Sofa, meja, lampu. Iya bener banget. Udah begitu doang. Aduh, tapi buat gue lumayan tuh nutupin tuh. Bener. Buat gue. Jadi pas gue juga mikir kasihan banget nih Vespa di apartemen di apa kan motor-motor dempet-dempet gitu loh. Toh nggak pernah lu pakai juga. Iya, dempet-dempet dan terus baret. Gue bilang anjing sayang banget nih Vespa baret. Ya lu kan punya Vespa dari dulu. Iya, akhirnya gue jual dulu. Nanti pas beli rumah gue beli lagi kan udah ada parkiran bisa di coverin itu kan. Makanya gue dari situ juga gue tuh setiap kali mungkin jamnya gue salah kali. Kalau jamnya gue bener mungkin kayak lu tadi gue bisa jadinya merasakan healing. experience. Iya jadinya healing gitu, enak di jalannya slow santai. Karena bagaimanapun gue acuan berkendara adalah ketika gue di Bandung dulu. Gue di Bandung dulu ya pohonan rindang, udaranya sejuk gitu. Jadi enak motorannya, experience-nya gitu. Kalau di sini kan agak kejam ya gitu, macet, diklaksonin, senggol kiri, senggol kanan gitu. Iya, flyover mana-mana MRT. Orang tuh di sini tuh naik motor buat cepet nyampe tujuan, bukan buat jalan-jalan. Kalau di Jakarta. Oh itu. Ya kan? Gue mau cepet ya udah gue naik motor gitu.
Oh berarti mindset gue punya motor itu berarti awal-awal pengen cepetnya. Iya pengen cepet, berarti lu keluar dari tempat tinggal lu tuh udah mindsetnya udah, gua harus cepet nyampe tujuan nih. Jadi lu menghalalkan segala cara di jalan gimana caranya biar cepet nyampe tujuan. Jadi nggak ada menikmatinya banget gitu. Oh, kalau lu rencanakan berarti kayak atau udah gue nyalain starter, gue jalan aja kemana kek? Ya Gitu. nggak kalau gua nanti mau kesini ya udah tapi berangkatnya. Oh berhenti, tapi ada berhenti. Enggak, mau kesini ya udah nanti berangkatnya malam aja. Ya udah jalan nikmatin di jalan gitu. Tahu-tahu ke puncak gitu Bor ya? Bisa, nggak tahu-tahu memang udah direncanakan dong. Oh iya enggak. Kalau memang mau ke puncak. Kalau mau nyari makan malam daerah kota emang nggak besar gitu, udah direncanakan. Oh gitu. iya, nyari makan tuh ya? Makan dong. Oh iya makan lah. Kalau masuk nanti udah Mas Boris kenal nanti. Udah nggak bisa ganti nama. Gak bisa. Nggak bisa. Gak bisa ganti nama. Udah nggak oh gitu. Jadi itu salah satu healing lu motoran ya? Sejauh ini ya? Sejauh ini motoran dan di rumah. Nge-charge di rumah aja gitu, nonton Netflix, bengong di rumah, makan, pesen makan, nonton TV, udah tidur gitu. Oh, dan itu tuh untuk sekarang, untuk di usia lu sekarang itu cukup ini ya, cukup apa namanya ngebantu untuk balikin Oh iya. ini Tenaga, mood gitu. Oke, lu Keluar sesekali ada lah. Oke. Kalau zaman yang beredar itu apa yang lu pikirin ketika lu beredar dulu yang kita sering ketemu itu Bor? Itu tuh berarti pas lu pergi kan lu tadi bilang, gua nggak betah nih kalau di rumah dong, gak harus pergi. Itu tuh kan healing juga berarti kan? Ya refreshingnya gue lah pada saat itu. Dan jadi udah jadi kayak kebiasaan. Oke. Jadi kayak kebiasaan kayak ya harus keluar nih. Kalau nggak keluar aneh gitu. Momen berubahnya tadi doang tuh pas capek itu kayak anjing capek Ya nih. capek. Ya waktu itu ya gue bermasalah dengan usus. Oh sempet Bor. Sempet gue pendarahan di dalam gitu. Kenapa? Pupnya hitam. Berdarah, hitam. Sobek usus gue. Kok bisa Bor? Nggak ngerti. Ya kalau ditanya dokter kenapa ya? Makan pedas, Oke. alkohol, gitu. Itu yang, dan itu kan dulu kan lumayan rajin ya kita live musik ya. Seminggu tuh 5 kali minimal. Iya. Minimal. Harus lihat yang banci-banci joget di Ya, itu Beer Garden. Ya, karena lu aja sampai pada hafal kan. Seminggu 5 kali itu minimal, Mal. 5 kali itu yang gue. Belum yang invitation ya. Iya. Sini dong gitu. Sini dong. Nah, pasti ada dong. Iya kan? Iya. Iya. Oh. Gitu. Iya makanya jebol juga itu usus jadinya ya. Jebol, iya. Oh ya, kalau teman gue Randika Jamil lagi momen-momen dia keluar terus. Kebalikannya. Nah. Kalau lu lagi capek dia lagi giat. Dulu pas gue lagi giat-giat nih gue ajakin. Gak mau mulu. Lagi ya. Ayo. Ayo. Nanti besok ada pagi ini lagi ini. Gak bisa, gagal terus. Giliran sekarang. Elunya mager. Kemana? Ayo yuk gitu ya. Udah males ya. Iya gitu. Iya ya gue juga udah ngerasa gitu sih. Maksudnya udah ngerasa setiap kali nongkrong sekarang yang ramean gitu kayak kayaknya gue nggak bisa nih Kalau gini-gini sesekali lagi. gue masih bisa lah untuk sekarang keluar gitu. Masih mau kalau sesekali gitu. Tapi giliran waktu itu sering nyoba malam minggu. Ih, nggak betah minum rame orang asap rokok gitu. Udah mulai tuh. Udah mulai gitu. Kok nggak dapet ya feel-nya ya. Nggak dapet serunya gitu. Nggak dapet seseru kayak dulu lagi gitu. Kenapa ya nggak dapet ya gitu. Udah nolak dari dirinya gitu. Iya, udah nolak ya. Udah nolak. Tapi kalau lagi diam-diam di rumah gitu pernah kangen keluarga gitu Bor? Ada gitu kangen-kangen gak Bor? Ya ada dong. Terus gimana lu ngatasinya kan gak diangkat? Ya diterima aja lah sebagai cowok laki-laki ya diterima. Diterima aja memang ini jalannya. Iya jadi nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya, kalau Mas Dika kan kalau kangen udah langsung video call aja udah kan. Iya. Ya kalau gue lu juga kadang-kadang kan masalah masih gue jemput di sekolahan, gue anter gitu-gitu. Kadang-kadang nginep di gue juga. Ada gitu-gitunya ya. Kenapa jadi ngobrolin ini malah? Iya benar, saya maaf. Kan tadi tema podcast ini adalah Industri. bertahan di industri. Iya kan, saya mikir healing-healingnya. Awalnya doang nih bertahan di industri. Awalnya masuk situ. Ujung-ujungnya di podcast Denny Sumargo dan Deddy Kobuzer. Ya tapi soalnya tadi lu bahas soal lu diam di rumah, jangan-jangan itu ada pengaruh di situ nggak? Jadi lu akhirnya jadi mageran karena dulu udah ada comfort zone-nya, sekarang comfort zone-nya hilang. Jadi lu juga kayak
mager, udah deh mager gitu. Karena moodnya juga udah mood yang Iya, lagi iya. bersedih gitu, maksud gue mungkin ya. Mungkin, tapi Makanya enggak juga jadi- maksudnya kayak sekarang emang udah ganti aja kali, enggak gitu lagi sistemnya gitu. Iya, Di iya. diri guanya gitu. Iya, iya. Gue Pras itu pernah ditanya sama Bang Deddy Sumargo siapa yang paling seneng di interview, dia jawab Prilly kan. Nah, kalau lu siapa Bor? Yang sejauh ini kan lu juga interview orang banyak nih. Ada nggak yang paling seneng gue nginterview nih orang nih? Kemal Gitu. Palevi sih. Waduh, ya gitu doang. Iya, nggak ada lu yang spesifik satu orang. Ini gue seneng banget interview Kemal dia nih. Palevi. Oke, bisa gue ya Bor. Iya. Dari semua itu anjing juga karena lu collab di sini Kemal Palevi. Percaya lagi dia ya. Iya, aduh gua. Percaya lagi dia. Anjing. Siapa ya yang paling Iya, ada nggak lu yang anjing gue seneng nih? Dan lu kan lu sekarang udah jadi host, jadi kan lu udah kayak ada metode gimana sih nginterview orang atau gimana? Kayaknya gue semua orang berkesan sih, semua orang berkesan. Semua orang berkesan ya. Ada yang berkesan baik, ada yang berkesan buruk. Yang baik aja dah, yang baik dah. Yang baik Uh-uh. siapa ya? Aduh, kalau disuruh mikir gini siapa yang menginterview orang Yang lu paling berkesan tadi berkesan baik ya. berkesan baik ya? Iya. Di YouTube gue apa di? Di YouTube lu lah. Kan lu yang dunia tipu-tipu berarti. Heeh. Kan lu interview banyak orang tuh di situ tuh. Ya nggak interview juga sih, ngobrol. Tapi lu rata-rata komika sih yang lu undang. Ngobrol. Ya, Kalau lu komika mal budget pas-pasan. Mal. iya bener dan enak ada Coba. viewersnya. Coba gue lihat-lihat ya. Siapa tuh? Nanti baru yang Potskuy kan lu banyak banget tuh interview. Wih, Iya, buset, dari banyak. siapa ke siapa gitu. Paling seneng gue itu, ini lagi gue lihat-lihat bintang tamunya ya. Gak apa-apa, lu cek aja dulu. Nanti kan bisa diedit ya. Enggak gue Bukan maksudnya menunggu lama ini kan bisa Iya. diedit kan. Enggak apa-apa kalau gue mah. Bisa diedit. Paling seru sama Musdalifah seru. Oh, Musdalifah seru. Riko Ceper seru. Iya emang Bang Riko mah enak banget, mau di segala medan dia, mau dia yang MC, mau dia yang bintang tamu. Enak. Semua enak. Itu siapa lagi ya? Kalau yang di Potskuy-nya yang lu paling berkesan yang Potskuy sejauh ini? Potskuy. Kan lebih banyak tuh, lebih beragam tuh soalnya kan bintang tamunya kan. Ya lebih beragam. Dan lu bener-bener nge-host tuh di situ tuh, nanya-nanya tuh. Betul. Kalau Potskuy siapa ya? Sean Gelael tiba-tiba langsung gitu. Enggak, belum pernah dia bintang tamu. Oh belum pernah ya? Belum pernah. Kemarin seru tuh sama Ata sama Aurel seru. Oh iya ya Bor ya. Seru. Mereka ternyata seru ya Bor. Seru. Anggi Marito seru. Oh. Terus? Yang paling dikit jawabnya Bor. Ada. Nggak usah disebut. Lihat videonya aja. Nggak usah. Lihat video, oh gitu ya. Lu Kadang-kadang ada yang berat juga, karena beratnya karena dia ternyata jawabnya iya, enggak sih, iya, ya ada beberapa kali gitu doang kayak kenapa diirit-irit banget, ngobrol aja gitu. terus Kayak, lu menanggulanginya? ya sebagai host ya kita harus save the show lah. Ah. Ya gila sendiri aja udah. Seru-seru sendiri aja udah. Biar secara tayangan masih tetap menarik gitu. Iya soalnya kalau ketemu yang kayak gitu kitanya sulit ya. Sulit ngapain mau lagi? diapain lagi. Coba kalau lu nanya gitu gue jawab, iya ada Mal. Ya ada beberapa sih bintang tamu yang seru. Ada. Oh enggak. Nah, lu mau gimana coba? Mau lu apain kalau dapet teman ngobrol yang begitu coba? Iya. Gue sejauh ini alhamdulillah belum ketemu tuh Bor. Iya karena posisinya kan ini YouTube channel lu. Lu Iya. ngundang orang yang lu suka. Iya bukan yang kayak lu dipekerjakan. Iya. Iya juga ya Bor ya. Iya gitu. Dan save the show tuh caranya ya lu asik sendiri aja berarti ya. Ya. Tanya terus. Iya tanya terus. Kalau enggak bikin joke sendiri, ngumpan sendiri, makan sendiri ya kan. Ya stand up comedy kan udah biasa begitu. Set up sendiri, punchline sendiri. Iya, udah terbiasa. Udah terbiasa. Kalau bintang tamu yang lu dapat ilmu baru, pemahaman baru. Kalau gue kan misalkan gue bintang tamu yang dapat pemahaman baru itu Tirta kemarin ada tuh soal bengong. Coach Justin udah jelas lah pasti ada pemahaman soal sepak bola lah ya. Pak Erick Thohir PSSI berbagai segala macam. Gue dapat Bang Denny Sumargo, gue dapat pemahaman baru, ilmu baru soal yang itu tadi nyari jodoh yang gue ceritain di podcast lu. Nah kalau lu apa yang akhir anjing ada ya ternyata pemikiran ini gitu. Ya gue sih sedikit banyaknya pasti dari Pak Letkol lah. Deddy Kobotak. Itu yang dapat pemahaman baru ya. Ya baik secara off air maupun on air ya. Apa ilmunya Bor yang lu dapat Bor dari situ Bor? Ya banyak lah obrolan dari dia gitu. Ngobrol-ngobrolnya bagaimana
Ya caranya dia maksudnya bikin industrinya jadi lebih fair gitu. Bisa menghargai orang gitu. Logika berpikirnya, logika berpikirnya seperti ini ya kalau ada kayak begini gitu. Boleh di-share tuh Bor, detailnya Bor, beberapa untuk gua juga mungkin. Apaan? Yang itu detail pola pikirnya dia yang menurut lo, nah ini nih yang bisa bikin gua lebih maju nih, pola pikir yang kayak gini nih gitu. Satu, tidak culas. Oh, itu Bor ya? Ya kayak dia kan dulu sama kayak kita dipekerjakan gitu dulu. Dan dia dipekerjakan dengan sistem yang sudah begitu. Ya. Gitu. Misalkan lah kita berbicara mengenai kontrak. Oke. Kontrak tayangan televisi gitu. Kalau kita dengar Jerry Seinfeld bisa sampai tua kaya karena dia dibayar royalti dari tayangan episodenya. Ya kan? Tayangan di rerun masih dapat dia, makanya dia bisa sampai kaya dalam seumur hidupnya. Nah kalau kita kan kontrak putus, ya kan. Sementara tayangan di rerun, dorang dapat iklan-iklan baru lagi kan itu pas tayangan kita. Terima kasih paling di-mention doang. Ya kan ada orang nge-insta story doang gitu misalkan. Nah dia menghadirkan kultur baru gitu. Misalkan PH Ernest Prakasa dengan Dipa Imaginary. Kayak kemarin kita syuting gitu. Ada sistem baru yang dibikin sama dia sama PH-nya dengan memberikan bonus kepada semua cast and crew. Kasih bonus walaupun sedikit nggak apa-apa. Tapi menurut gue sih banyak kemarin itu ya. Ya film lu juga berapa itunya? Iya maksudnya dia masih ada niatan itu untuk semua cast dan kru. Gue kasih yang terlibat dalam proyek Ngeri-Ngeri Sedap ini. Dan lagi itu film dimilikin PH kalau nggak salah cuma 3 apa sampai 5 tahun doang. Habis itu dikasih kepemilikannya kepada sutradara yang empunya. Langsung ke Bene. Iya gitu. Jadi hak ciptanya atau kepemilikannya itu jadi punya Bene gitu. Jadi bukan punya PH. Selama ini industri musik, industri film punya label kan, punya production house kan filmnya. Sutradaranya jadi kayak dipakai jasanya doang gitu. Iya. Ya kan? Lagu dimiliki oleh label 30 tahun. Lah yang nyanyi siapa, yang nyiptain siapa, yang punya siapa? Ya kan? Nah dari Ernest, dari siapa lagi? Om Deddy gitu. Gimana dapat pemikiran-pemikiran baru? Panji. Gua dengerin audio podcastnya dia gitu. Banyak juga pemikiran-pemikiran. Oh iya oke. Yang jadi menambahkan insight gitu. Kalau gua dapat masalah udah mulai banyak nih insight-nya nih gitu. Dan lu dari podcast juga belajar banyak ya dari bintang tamu lu setiap hari ya. Iya. Dulu gua nggak bisa nge-host. Oh iya Bor. Nggak bisa. Terus belajarnya gimana? Ya nggak tahu seiring berjalannya waktu aja kali ya. Terbiasa nonton orang gitu apa? Emang belum siap kali ya dulu. Padahal sebenarnya knowledge-nya ada nih, apa skillnya punya nih. Skillnya justru belum Mal. Keberaniannya belum ada. Keberanian untuk mengemukakan pendapat, ngasih pertanyaan gitu. Lu pertama kali nginterview orang apa Bor? Pertama kali inget gak lu? Pertama kali ya, yang ketemu one by one nih, bukan yang bergrup ya. Ketemu bintang tamu. Yang mana lu? Potskuy kah atau? Potskuy kayaknya deh. Pertama kali ya? Iya kayaknya pertama ditunjuk kali. Bor lu jadi host gitu? Iya kayaknya. Interview siapa inget gak? Lupa? Waduh lupa gue waktu itu episodenya siapa. Gue soalnya kalau gue tuh belajarnya dari siaran radio Gen FM. Di situ gue sempat ada interview orang tapi masih tandem. Cuma di situ gue belajar cara nge-hostnya. Dan gue kenapa kadang-kadang bisa, nih kok bisa nih jadi host nih gini-gini. Karena kemarin-kemarin kan gue juga sering di interview orang kan. Jadi gue tahu ini pertanyaan yang bikin gue kesel, ini pertanyaan yang klise banget, gue jawabnya juga jadi klise. Jadi gue tahu nih pas jadi host memposisikan bintang tamu kayak gimana. Di situ gue belajar ya kalau gue. Ya, kalau waktu di radio sih gue lebih menitik beratkan kepada ngobrol lucu ya. Iya. Ngobrol harus ada punchline-nya gitu. Iya. Sama Mas Dika ataupun sama lu dulu. Iya, dulu jam Mas Teng. Ya gitu. Oh jadi belum lu tiba-tiba ngalir aja, tiba-tiba ada gitu bisa gitu Bor ya. Iya, makanya gue kadang-kadang suka bingung kalau disuruh berkomedi yang dari awal udah di set berkomedi gitu. Gue gak bisa. Oh iya Bor. Mending yang ngobrol aja, ngobrol ntar nemu sendiri lucunya kayak ngobrol di tongkrongan gitu. Oke. Ngobrol di tongkrongan ya seriusnya ada, lucunya juga ada gitu. Ada aja momennya dibagi-bagi gitu. Iya. Dan lu akhirnya rasa keponya mulai ada nih untuk bisa nanya. Iya. Kan soalnya kita nggak scripted kan, nggak pernah scripted kita tuh. Iya. Orang tuh ada yang bilang loh, bang itu nulis skripnya gimana bang nge-host? Nggak ada. Nggak ada.
mengalir aja. Mengalir, tapi itu akan mengalir kalau yang lu ajak ngobrol lu suka dan juga mau juga gitu dan enak juga dia membalas obrolan lu. Tapi giliran dapat yang udah kayak jawaban yes no question ya, ya enggak, pusing tuh. Iya, Bang Pusing. Denny juga kalau ketemu gitu dia bilang nggak mau gua ini. Nah, iya kan? Langsung di cancel sama dia. Iya kan? Begitu siapa bintang tamunya ini nggak mood gua interview dia. Iya, Langsung gitu. Iya. Gitu, sekelasan Denny Sumargo aja masih mikirin itu kan, nggak melulu soal viewers dia relakan gitu. Iya, dia Iya harus kan? dia harus interesting dulu sama bintang tamunya as personal baru dia mau. Baru dia mau. Iya. Gitu. Karena berat mal kalau misalkan ya enggak ya tai lah gitu. Iya, kesel ya. Capek, lebih ke capek aja. Iya, gue alhamdulillah karena ini YouTube gue masih belum ada nih. Tapi kalau yang ngeri-ngeri sedap tuh Bor, kan lu syuting di situ agak serius ya. Ya. Di syuting situ ya. Semua anak-anak serius. Dan gitu. kerjanya sama komika gitu. Ya. Lu gimana caranya supaya bisa maintain scene serius itu? Dulu Bene udah pernah cerita sedikit sih, tapi kan lu as a aktornya gimana? Adegan yang satu shot itu marah-marah itu. Kalau gue sih bisa terbilang nurut ya. Nurut, menghargai sutradara walaupun sutradaranya temen. Iya. Gue menurut Bene bilang gitu, oke siap. Ini kan ada nih bocah-bocah yang bandel-bandel nih ya. Iya. Ada Lolo, ada Jegel di situ Iya. tuh. Iya. Bandel-bandel nih orang nih. Orang lah tahu scene mau serius tapi sebelumnya bercanda dulu. Nah. Bahkan lagi take juga bercanda gitu. Iya. Nah tapi kalau gue sih waktu itu mengingatnya banyak banget keuntungan di project itu. Gue jarang kan dari dulu film sama anak-anak tuh. Iya, Sama anak stand up gue tuh jarang. Iya. Gue pasti melenceng sendiri mulu. Iya. Filmnya nggak pernah jarang film Rudy yang Habibie. Iya, project yang rame-rame di Star Vision gitu. Film yang Ernest bikin kan banyak, gue nggak ada gitu di situ. Oh iya, Bor. Nggak ada gitu. Jadi gue jarang kenapa ketika bareng ayo deh gue mau deh ambil deh gitu. Karena akan menyenangkan di lokasi set syutingnya, menyenangkan karena kenal. Iya. Dan kebiasaan rata-rata anak-anak stand up tuh biasanya akrab sama kru-kru. Gitu, bukan yang menjaga jarak atau gimana banget. Oh gitu. ada yang begitu ya Bor ya? Ada. Anak stand up sih enggak kayaknya ya. Anak stand up baik ya. Enggak, karena casing dan packaging anak stand up tuh kayak kita tuh bukan merasa yang gimana-gimana Iya, banget. iya. Kita juga nunduk-nunduk juga gitu. Iya. Gitu. Nah ngakalin scene serius itu kan selama ini lu syuting sama Reza Radian, sama yang serius sama Bang Vino Bastian. Dan gue bagian adalah bagian tetap yang lucu-lucu juga. Iya, kalau ini kan lu harus serius nih. Ya. Gimana lu waktu di itunya caranya anjing gua harus serius nih, anak-anak bercanda terus Karena nih. relate aja sama ceritanya, Oh, Mal. gitu. Cerita tentang keluarga Batak gitu. Jadi ini relate sama gue, cerita ini tuh beneran ada. Tentang ini itu ada. Jadi ya relate dia menjalaninya kayak iya nih, gampang untuk relate-nya gitu. Ya, lu tapi film masih ngambil Bor? Film Sampai sekarang? Sekarang Heeh. ngambil, cuman pertimbangannya jadi lebih banyak ya. Waduh, waktu ya. Ya. Males Kayaknya ya. kalau syuting 14 hari 2 minggu terus Budgetnya ini- segitu. budget segitu ini ditinggalin. Sementara ini lihat revenue-nya Iya, segini. itu gua. masa sih gitu. Iya. Makanya bener. kadang-kadang sekarang jadi lebih milih kayak siapa kalau nggak case-nya tuh siapa-siapa aja. Akan menyenangkan gak gue syuting lokasi. Ya kalau gue nggak kenal enggak dulu deh kayaknya deh gitu. Kalau Iya. kalau soal kenal nggak kenal ya. Iya. Tapi kalau dapet cerita yang bagus banget, yang oke banget, akan gue pertimbangkan pasti. Masih. Iya. Iya, tapi kita sekarang hitung-hitungan ya, di podcast seminggu udah 3 kali take, 4 kali take, budget segini-segini sama 2 minggu syuting budget segini. Ya. Dan belum capeknya, Iya. pulang pagi, pergi pagi. Betul. Tiap hari begitu di situ dan nggak bisa ngambil kerjaan lain-lain kan. Iya. Gitu. Makanya kadang-kadang gue suka mulai mengerti sekarang ketika dulu artis-artis stripping program di TV ditawarin main film pada nggak mau. Ya misalkan kayak yang artis yang nge-host yang udah tiap hari misalkan kayak Andika Pratama, Denny Cagur, Wendy Cagur. Ditawarin film, iyalah kayaknya nggak bakal diambil sama mereka. Lihat aja budgetnya. Syuting berapa hari gue katanya. Ya abang ada beberapa scene ada 5 hari syuting. Ya udah lihat pendapatan dalam 5 hari ya udah minimal sama aja belum tentu diambil sama dia. Iya, Kalau sama pun mendingan gue di TV kayaknya. Lebih cepet gue beres kerjaan gue, masih banyak waktu gue istirahat gitu. dan bercanda-bercanda lagi. Gitu. Iya. Ya, makanya sama aja nilainya belum tentu diambil. Iya, kerjaan bercanda gaji serius kalau kata orang. Itu dia dah. Iya. Tapi ini terakhir Bor. Cara lu milih partner Bor.
Gimana Bor? Partner apa nih? Partner podcast, partner lu kan selama ini kan tadi lu bilang nih ada yang nggak cocok nih sama gua nih kayak gini-gini kalau ngambil film. Lah lu sejauh ini kalau partner kerjaan tuh lu lihat apanya Bor? Yes, gue sebenarnya kalau partner kerjaan yang gue lihat adalah ya sama-sama mau bikin acaranya jadi bagus aja udah. Oke. Terserah lu mau gimana juga, tapi kalau lu mau bikin sama-sama bikin acara yang menjadi bagus, ya ayo udah cocok pasti. Oh, nggak harus bercandanya masuk ya, jokesnya satu sama lain nggak ya? Enggak sih, gue nggak ada keharusan itu sih gue. Gue kadang-kadang masih suka untuk kalaupun jokesnya nggak masuk atau nggak nyambung, mungkin guanya akan menimbulkan sebuah komedi juga kali dari nggak ngertian jokes gue terhadap jokes dia gitu. Gitu. Bisa adaptasi lu gampang, bisa menyesuaikan. Ya bisa lah gitu. Yang penting dia keinginannya untuk menyelamatkan program atau mau bikin acara jadi seru ada gitu. Kalau udah males-malesan tuh lu nggak mau tuh ya, kelihatan tuh ya, ya. star syndrome-nya atau apa gitu nggak mau dah tuh ya. Agak berat dah gitu. Nah kalau tips bertahan di industri versi lu apa Bor? Supaya bisa long lasting nih, sustainnya bagus gitu di dunia. Nah itu silakan, itu buat closing kita tuh. Bukan closing mah gimana gue kalau ngejawab pertanyaan itu ya gue nggak bisa sok bener juga nih. Iya tapi tipsnya aja dari lu yang selama ini lu ngejalanin, lu kan stand up comedy dulu lama. Sampai di titik ini. Gua itu hoki mal. Hoki gua mal. Hoki ya. Kalau lu ngomongin skill bertahan di industri, Arif Brata jauh lebih berkompeten untuk ngomong hal itu. Ardit Erwanda, Babe Cabita, Indra Jegel, Oki Rengga, Bene. Gua tuh masih di level hoki mal. Ngalir aja soalnya lu ya. Gua juga nggak ngerti apa yang ambisi nggak ada sama sekali. Nggak ada. Maksudnya emang hoki. Gua murni hoki aja, gua nggak ngerti dah. Itu kenapa bisa begitu? Oh mungkin karena jangan terlalu ambisius aja kali Bor ya kalau dari lu ya. Mungkin jadi kalau nggak terlalu ambisius jadinya tingkat kecewa pun nggak akan terlalu tinggi. Kalau lu high expectation jadi kecewanya juga akan lebih tinggi lagi ketika nggak nyampe. Tapi ketika realistis dan ya udahlah berjalan aja lah gitu. Baik sama orang, mudah-mudahan juga baik ada orang sama kita gitu aja udah. Prinsipnya. Hukum alam itu aja, biar semesta aja yang mengatur lah gitu. Ya jaga attitude aja, baik terus ya kan. Ya baik aja lah, baik berusaha kan baik sama orang gitu. Jadi kerjaan akan datang dengan sendirinya. Kalau dari lu itu Bor. Ya jahat sama orang-orang tertentu gak apa-apa. Tapi jangan sama semua orang. Sama orang-orang tertentu gak apa-apa lah. Iya. Ya udah thank you Bor ya. Siap, Mal. Udah datang ke bertahan di industri, sehat-sehat terus, sukses terus. Lu juga. Dan buat yang nonton sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Jika ada kesalahan ya kan, langsung benerin di kolom komentar. Siapa tahu ada kesotoyan dari gua atau Boris atau perkataan yang menyinggung, silakan aja. Berarti ini kayaknya lu gak ada rencana mau ngedit ya, mau lu gelondongin aja bangsat juga lu ya? Masih ya, gue gelondong, makanya gue langsung disclaimer di ending ya. Jadi kalau ada yang salah gitu langsung aja di komen. Ya gue berusaha semaksimal mungkin tidak ada yang gue edit. Gelondongan aja, jadi mempermudah kerja editor ya. Jadi sekali lagi thank you udah nonton episode kali ini, thank you buat Boris. Dan sampai bertemu guys di episode selanjutnya. Bye-bye Kemalisius.